Ibu, ayo cepat sembunyi di bawah tempat tidur. Sekarang juga. Putraku, yang baru berumur 9 tahun, berbisik panik dengan wajah pucat. Aku, yang baru saja melahirkan, terpaksa menahan sakit dan merangkak ke kolong ranjang sambil memeluk bayiku yang baru lahir. Kami menahan napas. Langkah kaki berat mendekat. Putraku membekap mulutku. Dan suara yang kudengar ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Tania menarik napas panjang, berusaha menikmati aroma samar bedak bayi yang menguar dari buntalan kecil di dekapannya. Bayi Kirana, putrinya yang baru beberapa jam lalu hadir di dunia, tertidur pulas. Ruang rawat VIP ini terasa senyap, hanya diisi oleh detak ritmis jam dinding dan desah napas teratur sang bayi. Di sudut ruangan, Binta, putra sulungnya yang berusia 9 tahun, sedang asyik menggambar di buku sketsanya. Cahaya sore yang hangat menembus jendela besar, menerpa wajah lelah namun bahagia Tania. Ia merapikan jilbab instan yang dikenakannya, merasakan nyeri yang masih tersisa di perutnya akibat operasi sesar tadi pagi. Semua rasa sakit itu seakan terbayar lunas melihat kedua buah hatinya. Harusnya ini menjadi momen yang sempurna. Harusnya Fahri, suaminya, ada di sini, duduk di sampingnya, ikut mengagumi putri mereka. Tapi Fahri belum juga datang. Sejak semalam, suaminya itu sibuk mengurus rapat mendadak dengan Paman Kuncoro dan beberapa kerabat jauh. Ada masalah pelik menyangkut harta warisan mendiang kakek Haris, ayah Fahri, yang baru meninggal sebulan lalu. Tania mencoba mengerti. Ia tahu keluarga suaminya adalah keluarga besar yang rumit, penuh dengan intrik yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Fahri hanya berpesan lewat telepon tadi pagi, suaranya terdengar tegang dan terburu-buru, bahwa ia akan segera menyusul setelah rapat selesai. Rapat yang sepertinya tidak kunjung usai. Binta mendongak dari buku gambarnya, pensil warnanya berhenti bergerak. Ibu, Binta lapar. Boleh Binta beli minuman coklat di kafetaria bawah? Tania tersenyum lembut. Boleh, sayang. Tapi jangan lama-lama, ya? Dan hati-hati di lift. Bawa ponsel ibu. Binta menggeleng. Nggak usah, Bu. Dekat, kok. Binta sudah hafal jalannya. Anak itu beranjak, menyimpan buku gambarnya di meja nakas. Dia adalah anak yang cerdas dan pemberani. Sejak ayahnya sibuk, Binta seolah mengambil peran sebagai pelindung kecil di keluarga. Dia mengecup kening adiknya sekilas, lalu mencium pipi Tania. Binta pergi sebentar ya, Bu. Iya, hati-hati, ujar Tania. Pintu kamar tertutup pelan, menyisakan Tania kembali dalam kesenyapan. Ia memandangi wajah Kirana, jari-jari mungilnya yang terkepal. Kekhawatiran soal Fahri kembali menyergapnya. Ada yang aneh dengan sikap suaminya beberapa minggu terakhir, sejak kakek Haris meninggal. Fahri menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan selalu tampak cemas setiap kali Paman Kuncoro menelepon. Paman Kuncoro adalah adik mendiang kakek Haris, sosok yang dihormati namun juga ditakuti. Tania sendiri tidak pernah menyukai aura dingin yang dipancarkan paman iparnya itu. 15 menit berlalu. Waktu yang terasa terlalu lama untuk sekadar membeli minuman di lantai dasar. Tania mulai gelisah. Ia baru saja akan meraih ponselnya di nakas untuk menelepon Fahri, ketika pintu kamarnya berderit pelan. Bukan suara pintu dibuka dengan normal. Lebih seperti didorong sedikit, lalu berhenti. Binta? Itu kamu, Nak? Panggil Tania. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Lalu, pintu terdorong lagi sedikit lebih lebar. Kepala Binta menyembul dari celah pintu. Mata anak itu membelalak ngeri. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia tidak membawa minuman coklat. Tangannya kosong dan gemetar. Binta? Kamu kenapa, sayang? Jantung Tania mulai berdebar kencang. Ada yang sangat tidak beres. Binta tidak menjawab. Dia menyelinap masuk dengan gerakan cepat seperti kucing, lalu mendorong pintu hingga tertutup rapat tanpa menimbulkan suara. Tangannya yang gemetar meraih kunci di gagang pintu, dan memutarnya perlahan hingga terdengar bunyi klik pelan. Dia tidak berbalik menghadap Tania. Matanya tertuju panik ke arah jendela besar di sisi ruangan. Dengan langkah tergesa namun tanpa suara, Binta berlari ke jendela dan menarik tirai tebal berwarna krem itu dengan satu sentakan kasar. Seketika ruangan menjadi remang-remang, cahaya sore terhalang sepenuhnya. Tania tercekat. Binta, ada apa? Kamu menakuti ibu. Binta berbalik.
Air mata menggenang di pelupuk matanya. Dia berlari ke sisi ranjang, menempelkan jari telunjuk mungilnya ke bibirnya sendiri, memberi isyarat agar ibunya diam. Suaranya bergetar hebat, nyaris tak terdengar. "Ibu," bisiknya panik. "Ibu harus bangun. Cepat. Sembunyi di bawah tempat tidur. Sekarang juga." Napas Tania seakan terhenti. "Apa? Sembunyi? Ada siapa di luar?" "Nggak ada waktu, Bu," desak Binta, air matanya mulai jatuh. Dia menarik selimut yang menutupi kaki Tania. "Mereka datang. Aku lihat mereka di lobi lift." Mereka tanya kamar ibu ke suster. "Mereka siapa, Nak? Siapa?" "Paman Kuncoro. Sama dua orang besar pakai baju hitam. Mereka bawa sesuatu, Bu. Ayo cepat." Tanpa menunggu jawaban lagi, Binta berjongkok dan melihat ke kolong ranjang rumah sakit yang sempit dan berdebu. Dia mendongak lagi, wajahnya penuh kengerian yang murni. "Ayo, Bu, kita harus sembunyi." Rasa sakit di perut Tania seakan lenyap, digantikan oleh adrenalin yang memompa deras. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa Paman Kuncoro mencarinya dengan cara seperti ini? Mengapa Binta setakut itu? Tapi dia tidak punya waktu untuk bertanya. Insting keibuannya mengambil alih. Dia memeluk Kirana erat-erat, menahan ringisan saat otot perutnya tertarik. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, dia menggeser tubuhnya ke tepi ranjang. Kolong tempat tidur itu tampak begitu rendah dan gelap. Bau samar disinfektan bercampur debu tipis menusuk hidung Tania. Mengabaikan rasa nyeri yang menusuk tajam di bekas operasinya, Tania menurunkan kakinya ke lantai yang dingin. Dia memeluk Kirana dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menahan berat tubuhnya di tepi ranjang. Binta sudah lebih dulu melesak masuk ke kolong ranjang, badannya yang kecil membuatnya mudah bergerak. "Cepat, Bu, mereka sudah di lorong," bisik Binta dari kegelapan di bawah sana. Suaranya teredam. Tania menggigit bibirnya, menahan erangan sakit. Merangkak adalah siksaan. Setiap gerakan terasa seperti merobek kembali jahitan di perutnya. Tapi bayangan wajah pucat Binta dan nama Paman Kuncoro mendorongnya maju. Dia berlutut di lantai, memeluk Kirana ke dadanya, lalu perlahan mendorong tubuhnya masuk ke ruang sempit itu. Kepalanya terbentur rangka besi ranjang. Dia harus berbaring miring, menyisakan sedikit ruang untuk bernapas. Binta dengan sigap menarik ujung gaun rumah sakit Tania, agar tidak terlihat dari luar. Mereka berhasil masuk sepenuhnya tepat pada waktunya. Spray tebal menjuntai hingga hampir menyentuh lantai, menyembunyikan mereka dengan sempurna dalam keremangan. Jantung Tania berdebar begitu kencang seolah akan meledak dari dadanya. Dia bisa merasakan detak jantung Binta yang cepat di sampingnya. Anaknya itu gemetar hebat, namun berusaha keras untuk tidak bersuara. Hening. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tidak ada suara apapun selain napas mereka yang tertahan. Tania baru saja akan bertanya pada Binta apa yang sebenarnya dia lihat, ketika suara langkah kaki terdengar di koridor. Bukan langkah kaki perawat yang ringan, tapi langkah kaki berat, tergesa, dan banyak. Langkah-langkah itu berhenti. Tepat di depan kamar mereka. Tania membeku. Dia berdoa dalam hati agar Kirana tidak terbangun dan menangis. Dia menunduk, mencium puncak kepala bayinya, aroma manis itu kini bercampur dengan rasa takut yang pekat. Gagang pintu bergerak. Sekali, dua kali. Terdengar bunyi decitan logam saat seseorang berusaha membukanya. Tentu saja terkunci. Binta tadi menguncinya. Sialan, dikunci. Suara berat dan serak terdengar dari balik pintu. Itu suara Paman Kuncoro. Tania mengenali suara itu, suara yang selalu membuatnya tidak nyaman. "Dobrak saja, Bos," tanya suara lain, lebih muda dan kasar. "Bodoh. Ini rumah sakit. Pakai kuncinya," bentak Paman Kuncoro. Terdengar suara denting logam, lalu bunyi kunci dimasukkan ke lubang kunci. Kunci itu diputar paksa. Bunyi, klik, yang keras terdengar begitu memekakan di telinga Tania. Pintu terbuka dengan satu dorongan kasar, membentur dinding pelan. Dari celah sempit antara lantai dan ujung spray, Tania bisa melihat 3 pasang sepatu masuk ke dalam ruangan. 2 pasang sepatu bot hitam besar dan kokoh, kotor oleh lumpur kering. Sepasang lagi adalah sepatu pantofel kulit mahal berwarna coklat gelap, mengkilap dan berwibawa. Sepatu Paman Kuncoro. "Cari dia. Dia pasti masih di sini," perintah Kuncoro. Terdengar suara langkah kaki menggeledah. Suara pintu kamar mandi dibuka paksa. "Kosong, Bos." "Lemari." Suara pintu lemari digeser kasar. "Kosong juga." Paman Kuncoro menggeram.
Suaranya terdengar marah dan tidak sabar. Tidak mungkin. Suster di depan bilang dia tidak keluar sejak pagi. Anaknya juga ada di sini. Sepasang sepatu pantofel itu melangkah mendekat ke ranjang. Berhenti hanya beberapa senti dari tempat Tania menyembunyikan wajahnya. Tania bisa mencium aroma parfum mahal yang biasa dipakai paman iparnya itu. Aroma tembakau dan kayu cendana yang kini terasa memuakan. Periksa kolong tempat tidur. Napas Tania tercekat di tenggorokan. Ini akhirnya. Mereka akan ditemukan. Dia memejamkan mata erat-erat, memeluk Kirana hingga bayi itu menggeliat pelan. Tidak usah, Paman. Mereka tidak ada di sini. Tubuh Tania menegang. Suara itu. Dia mengenalinya lebih dari siapapun di dunia ini. Suara yang seharusnya memberinya rasa aman. Suara yang seharusnya menyambut kelahiran putri mereka. Tania membuka matanya, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Sepasang sepatu pantofel lain, yang tadi tidak ia sadari, berdiri di samping sepatu Paman Kuncoro. Sepatu pantofel hitam yang sangat ia kenali. Dia hampir terisak kaget. Rasa sakit di perutnya tidak sebanding dengan rasa sakit yang menghantam hatinya. Sebelum isakan itu keluar, tangan mungil Binta yang dingin dan gemetar segera membekap mulut Tania. Binta menatapnya di kegelapan, matanya membesar ngeri, memohon ibunya untuk diam. Tania syok tak percaya. Ternyata itu adalah suara Fahri, suaminya sendiri. Bagaimana kamu bisa seyakin itu, Fahri? Desis Paman Kuncoro. Kita tidak boleh gagal. Wasiat kakekmu jelas. Ahli waris utama adalah anak-anakmu. Jika mereka hilang malam ini, kita bisa memutarbalikkan fakta di depan notaris besok. Aku sudah mengurusnya, jawab Fahri. Suaranya datar dan dingin. Nada yang belum pernah Tania dengar sebelumnya. Aku menyuruh seorang perawat membawanya pindah ke ruang observasi lain tadi. Bilang saja bayinya perlu penanganan khusus. Dia tidak akan curiga. Bagus, geram Kuncoro. Sekarang ayo kita ke ruang observasi itu. Kita harus selesaikan ini sebelum ada yang curiga. Bawa anak laki-lakinya juga. Dia tidak boleh jadi saksi. Biar aku yang urus, kata Fahri. Paman tunggu di mobil. Orang-orang paman terlalu mencolok di sini. Terdengar helaan napas berat Kuncoro. Baik. Jangan gagal, Fahri. Ingat posisimu. Ingat utang-utangmu. Aku ingat, jawab Fahri singkat. Sepatu pantofel coklat dan dua pasang sepatu bot hitam itu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Pintu ditutup. Di bawah ranjang, Tania gemetar hebat. Pengkhianatan itu terasa begitu nyata, menusuknya lebih dalam dari pisau operasi. Suaminya, ayah dari anak-anaknya. Fahri ingin mereka hilang. Binta melepaskan bekapannya, tapi tubuhnya sendiri bergetar hebat. Dia tidak menangis, tapi wajahnya menunjukkan kengerian yang mendalam. Dia baru saja mendengar ayahnya sendiri merencanakan sesuatu yang mengerikan. Tania menatap Binta. Anaknya baru saja menyelamatkan nyawa mereka. Anaknya tahu mereka dalam bahaya, bahkan dari ayahnya sendiri. Langkah kaki Fahri terdengar lagi di dalam ruangan. Dia tidak pergi. Dia berjalan mondar-mandir. Lalu dia berhenti, tepat di samping ranjang. Aku tahu kalian di situ, Tania, kata Fahri pelan. Darah Tania seakan membeku. Keluarlah. Jangan buat ini jadi lebih sulit. Darah Tania serasa berhenti mengalir. Suara Fahri, suaminya, terdengar datar dan asing. Keluarlah. Jangan buat ini jadi lebih sulit. Itu bukan permintaan, itu perintah yang diucapkan tanpa emosi. Binta, di sampingnya, semakin erat menggenggam lengan baju ibunya. Anak itu tidak menangis, tapi napasnya tertahan oleh amarah dan ketakutan. Pengkhianatan ini terlalu besar untuk dipahami oleh pikiran kecilnya. Tania merasakan Kirana menggeliat pelan dalam dekapannya, seolah merasakan ketegangan yang mencekik di kolong ranjang yang sempit itu. Dunia Tania runtuh dalam hitungan detik. Pria yang ia cintai, ayah dari anak-anaknya, kini berdiri di sana sebagai ancaman. Ibu, jangan keluar, bisik Binta gemetar. Tapi Fahri tahu mereka di sana. Bersembunyi lebih lama tidak ada gunanya. Hitungan ketiga, Tania. Atau aku akan menyeret kalian keluar. Paman Kuncoro tidak suka menunggu. Menggigit bibir bawahnya hingga hampir berdarah untuk menahan erangan sakit, Tania mulai bergerak. Setiap senti pergeseran tubuhnya mengirimkan gelombang nyeri yang menyengat dari bekas jahitan operasinya. Dia mendorong tubuhnya mundur perlahan, mengabaikan rasa perih dan panas yang menjalar di perutnya. Binta keluar lebih dulu, merangkak cepat, lalu berdiri dengan kaki gemetar di antara ranjang dan ayahnya.
Dia merentangkan tangan kecilnya, berusaha melindungi ibunya yang masih bersusah payah keluar. Tania akhirnya berhasil berlutut di lantai yang dingin, memeluk Kirana erat-erat. Dia mendongak, menatap Fahri dengan mata berkaca-kaca. Suaminya berdiri di sana, di bawah cahaya lampu kamar yang temaram. Wajahnya pucat dan lelah. Ada lingkaran hitam di bawah matanya. Tapi tatapannya dingin, tatapan yang belum pernah Tania lihat sebelumnya. "Kenapa, Fahri? Kenapa?" lirih Tania. Fahri tidak menjawab. Dia melangkah maju. Binta berteriak, "Jangan dekati ibuku. Ayah jahat. Ayah mau bawa kami ke Paman Kuncoro." Fahri tertegun sejenak mendengar teriakan putranya. Ada sebersit rasa sakit di matanya, namun cepat-cepat ia tutupi. "Binta, kamu tidak mengerti. Ini rumit. Paman Kuncoro, dia hanya ingin bicara. Ikut ayah sekarang, kita pergi ke tempat yang aman." "Bohong," teriak Binta. "Aku dengar Paman Kuncoro bilang, hilangkan kami. Aku dengar semuanya." "Tempat aman?" desis Tania, berhasil bangkit berdiri sambil bersandar di ranjang. Kakinya gemetar hebat. "Atau tempat untuk menghilangkan kami, seperti yang Paman Kuncoro inginkan." Wajah Fahri mengeras. "Tania, jangan mempersulit ini. Kamu tidak tahu apa yang aku hadapi. Utangku. Paman Kuncoro memegang segalanya. Jika aku tidak menurut, kita semua akan hancur." "Kita sudah hancur, Fahri," balas Tania. "Saat kamu memilih harta daripada keluargamu sendiri." Fahri tampak putus asa. Dia melihat ke arah pintu, seolah takut Paman Kuncoro akan kembali. Dia harus bertindak cepat. "Cukup bicaranya. Berikan Kirana padaku. Binta, pegang tangan ayah." Dia melangkah maju, tangannya terulur hendak mengambil bayi itu. Binta panik. Dia melihat ke sekeliling, mencari senjata, mencari pertolongan. Matanya tertuju pada teko air minum dari logam yang ada di meja nakas. Dia tahu dia tidak bisa melawan ayahnya. Tapi dia bisa membuat kekacauan. Saat tangan Fahri hampir menyentuh Kirana, Binta berteriak dengan suara paling kencang yang pernah ia keluarkan. "Tolong! Ada orang jahat! Tolong!" Fahri terkejut. "Binta, diam." Tapi Binta tidak diam. Dia melompat ke meja nakas, meraih teko logam itu, dan dengan sekuat tenaga melemparkannya ke jendela kaca yang tebal. Jendela itu tidak pecah, tapi benturan logam dan kaca menghasilkan suara dentuman yang luar biasa keras, menggema di seluruh ruangan dan pasti terdengar sampai ke koridor. "Kebakaran! Tolong!" teriak Binta lagi, mengulanginya berkali-kali. Itu adalah strategi yang cerdas. Fahri membeku sesaat, kaget melihat reaksi nekat putranya. Dia tidak menyangka Binta akan melawan sejauh itu. Detik itu, kekacauan adalah teman mereka. Di koridor, mulai terdengar suara-suara langkah kaki berlari dan teriakan panik. Alarm kebakaran mungkin belum berbunyi, tapi teriakan Binta sudah cukup menarik perhatian. Fahri menggeram marah. Anak bodoh. Dia mencoba menangkap Binta. "Lari, Bu, sekarang." Binta melompat dari meja, menghindari tangkapan ayahnya, dan berlari ke pintu. Dia membukanya paksa. Lewat pintu darurat. "Aku tahu jalannya." Tania tidak berpikir dua kali. Adrenalin membanjiri tubuhnya, menumpulkan rasa sakitnya untuk sementara. Dia memeluk Kirana dan berlari terpincang-pincang menyusul Binta. Koridor di luar sudah ramai. Beberapa perawat berlarian ke arah kamar mereka, panik oleh teriakan, kebakaran, dan suara gaduh tadi. Kekacauan itu adalah pelindung mereka. "Tania, Binta, berhenti!" Fahri berteriak dari belakang. Dia mengejar mereka. "Lewat sini, Bu." Binta menarik tangan Tania, berbelok ke kiri, menuju pintu baja merah bertanda, tangga darurat. Binta mendorong pintu itu terbuka. Mereka masuk ke ruang tangga yang berbau besi dan remang-remang. Turun tangga adalah siksaan bagi Tania. Setiap langkah adalah hantaman palu pada luka operasinya. Dia menggigit jilbabnya, menahan air mata kesakitan. Tapi dia terus bergerak, satu langkah demi satu langkah. Binta, yang berlari di depannya, terus memberinya semangat. "Ayo, Bu, sedikit lagi. Kita ke parkiran basement." "Tania, jangan lari." Suara Fahri menggema di ruang tangga. Dia hanya satu lantai di belakang mereka. Mereka terus berlari, menuruni lantai demi lantai. Tania terengah-engah, pandangannya mulai kabur karena rasa sakit. Tapi suara tangisan Kirana yang mulai terdengar lapar menyadarkannya.
Dia harus selamat. Demi anak-anaknya. Mereka akhirnya mencapai lantai B, basement. Binta mendorong pintu. Udara dingin dan bau asap knalpot menyambut mereka. Tempat parkir itu sepi dan temaram, hanya diterangi beberapa lampu neon yang berkedip. Mereka berlari di antara mobil-mobil yang terparkir. Ke sana. Tiba-tiba, sebuah suara berat berteriak dari arah pintu masuk basement. Itu Paman Kunchoro. Dia tidak pergi. Dia dan dua pengawalnya yang berbadan besar ternyata menunggu di pintu keluar, memblokir jalan mereka. Fahri pasti hanya umpan untuk membuat mereka keluar. Fahri muncul dari pintu tangga darurat di belakang mereka. Mereka terkepung. Di depan ada Paman Kunchoro dan anak buahnya. Di belakang ada Fahri. Paman Kunchoro berjalan mendekat perlahan, senyum sinis tersungging di bibirnya yang tebal. Permainanmu sudah selesai, Tania. Mau lari kemana lagi? Fahri, bawa mereka. Fahri melangkah ragu. Wajahnya menunjukkan konflik batin yang hebat. Dia menatap Binta yang berdiri gemetar melindungi ibunya. Sudah kubilang, jangan mempersulit ini, kata Paman Kunchoro. Dia memberi isyarat pada dua pengawalnya untuk maju. Tania mundur, tubuhnya menabrak pilar beton. Tidak ada jalan keluar. Dia memeluk Kirana dan Binta erat-erat. Inikah akhirnya? Tepat saat kedua pengawal itu tinggal beberapa langkah lagi, sebuah mobil melaju kencang dari sudut gelap parkiran. Lampu depannya yang menyilaukan menyorot Paman Kunchoro dan anak buahnya. Rem berdecit keras. Sebuah taksi tua yang kotor berhenti mendadak. Posisinya menghalangi Paman Kunchoro dan melindungi Tania. Kaca jendela pengemudi turun. Seorang pria parubaya berwajah tulus dengan peci di kepalanya menatap lurus ke arah mereka. Nyonya Tania. Tuan Muda Binta. Cepat masuk. Ini perintah almarhum Tuan Kakek Haris. Selama sepersekian detik, semua orang membeku. Paman Kunchoro dan anak buahnya menyipitkan mata, kaget dengan kemunculan tiba-tiba taksi butut itu. Adrenalin memberi Tania kekuatan terakhir. Binta, masuk, serunya. Binta tidak perlu disuruh dua kali. Dia membuka pintu belakang taksi, melompat masuk, dan menarik tangan ibunya. Tania, sambil menggendong Kirana dan menahan rasa sakit yang luar biasa, menjatuhkan dirinya ke kursi belakang. Pergi. Cepat, teriak Tania pada sopir itu. Pegang mereka. Jangan biarkan lolos. Paman Kunchoro murka. Kedua pengawalnya berlari mencoba membuka pintu, tapi Pak Sopir sudah menginjak pedal gas dalam-dalam. Ban taksi berdecit di lantai beton. Salah satu pengawal berhasil memegang gagang pintu, tapi taksi itu menyentak maju, membanting tubuh pria itu ke pilar beton. Paman Kunchoro dan Fahri hanya bisa menatap taksi itu yang melesat kencang menaiki tanjakan keluar basement, lalu menghilang ke jalan raya yang ramai. Di dalam taksi, napas Tania tersengal-sengal. Campuran antara sakit, takut, dan lega yang luar biasa. Dia menatap pria di kursi pengemudi. Wajahnya familiar, tapi dia tidak ingat namanya. Bapak siapa? Tuan Kakek? Kakek Haris sudah meninggal? Pria itu melirik dari kaca spion, matanya awas memeriksa apakah ada yang mengikuti. Saya Burhan, Nyonya. Saya sopir pribadi almarhum Tuan Besar Haris selama 20 tahun. Saya di sini atas perintah terakhir beliau. Binta, yang duduk terjepit di antara Tania dan pintu, tiba-tiba berseru. Pak Burhan. Binta ingat, Pak Burhan yang sering bawakan Binta mainan miniatur mobil dari kakek, kan? Pak Burhan tersenyum tipis. Benar, Tuan Muda. Tuan Kakek sangat menyayangi Tuan Muda. Senyumnya cepat memudar. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus segera ke tempat aman. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak Burhan? Tanya Tania lirih. Tubuhnya mulai gemetar hebat sekarang. Syok pasca pelarian itu mulai terasa. Fahri, suami saya, dia bersekongkol dengan Paman Kunchoro. Mereka mau mencelakai kami. Pak Burhan menghela napas berat, matanya tetap fokus ke jalan. Sudah diduga oleh Tuan Kakek. Beliau tahu Tuan Fahri punya masalah. Tuan Fahri terlilit utang judi yang sangat besar, Nyonya. Dan yang memberinya utang adalah Paman Kunchoro. Hati Tania mencelos. Utang judi. Jadi itu masalahnya. Paman Kunchoro sengaja menjebak Tuan Fahri, lanjut Pak Burhan. Dia menjadikan utang itu sebagai senjata untuk mengendalikan putra Tuan Kakek satu-satunya. Tuan Kakek tahu Paman Kunchoro serakah. Dia mengincar seluruh harta warisan. Tuan Kakek bahkan curiga, beliau curiga kematiannya bukan murni karena sakit. Tania menutup mulutnya. Maksud Bapak, Kakek diracun? Tuan Kakek tidak punya bukti kuat.
Tapi beliau merasa tubuhnya semakin lemah tidak wajar setiap kali Paman Kuncoro membawakan obat herbal spesial. Pak Burhan berbelok ke jalan kecil yang sepi. Tuan kakek tahu, begitu beliau tiada, Paman Kuncoro akan menggunakan Tuan Fahri untuk menyingkirkan ahli waris yang sah, yaitu Tuan Muda Binta dan Nona Kirana. Air mata Tania mengalir tanpa suara. Jadi kakek Haris, yang selama ini ia kira pendiam dan kaku, sebenarnya berusaha melindungi mereka. Dan Fahri, suaminya begitu lemah hingga rela mengorbankan anak-anaknya sendiri demi melunasi utang judinya. Lalu apa yang kakek rencanakan? Tanya Tania. Kenapa bapak bisa ada di rumah sakit tadi? Tuan kakek sudah menyiapkan segalanya. Beliau menyuruh saya mengawasi rumah sakit sejak nyonya masuk. Beliau berpesan, Burhan, jika Kuncoro dan Fahri bertindak, bawa Tania dan cucu-cucuku pergi. Jangan percaya siapapun. Kuncinya ada pada Binta. Pak Burhan menatap Binta dari kaca spion. Tuan muda. Tuan kakek menitipkan sesuatu. Bukan? Sesuatu yang beliau sebut, peta harta karun? Tania menoleh ke arah Binta dengan bingung. Binta terlihat berpikir sejenak, lalu wajahnya berubah serius. Dia merogoh saku celananya. Tangan kecilnya mengeluarkan sesuatu yang Tania kira hanyalah mainan biasa. Sebuah gantungan kunci berbentuk robot kecil berwarna biru. Kakek memberikan ini 3 hari sebelum kakek meninggal, kata Binta pelan. Waktu itu Binta jenguk kakek sendirian. Kakek bilang, ini robot pelindung. Jaga baik-baik. Jangan sampai hilang. Dan kakek berpesan, jangan sampai ayah atau Paman Kuncoro melihat robot ini. Tania menatap mainan itu. Terlihat biasa saja. Binta memutar kepala robot itu ke kiri 3 kali. Terdengar bunyi klik pelan. Lalu dia menarik badan robot itu. Badan robot itu terbelah 2, memperlihatkan sebuah slot yang sangat kecil. Di dalamnya, terpasang sebuah kartu memori mikro berwarna hitam. Kakek bilang, lanjut Binta, suaranya mantap. Benda kecil ini lebih berharga dari semua uang di dunia. Ini adalah kebenaran. Pak Burhan menghela napas lega yang dalam. Syukurlah. Itu dia. Itu adalah kunci brankas digital Tuan Kakek. Semua rahasianya ada di sana. Taksi itu berbelok lagi, memasuki sebuah gang sempit yang diapit ruko-ruko tua yang tampak kosong. Mobil berhenti di depan pintu besi berkarat. Kita aman di sini untuk sementara, kata Pak Burhan. Ini rumah aman milik Tuan Kakek. Tidak ada yang tahu tempat ini selain saya. Pak Burhan membantu Tania keluar. Dia menggendong Kirana yang tertidur pulas, tidak menyadari kekacauan di sekitarnya. Binta mengikuti dari belakang. Mereka menaiki tangga sempit ke sebuah apartemen kecil di lantai atas. Ruangan itu sederhana, sedikit berdebu, tapi ada persediaan lengkap. Susu formula bayi, popok, makanan instan, dan air minum kemasan tertata rapi di dapur. Kakek Haris benar-benar telah merencanakan ini. Pak Burhan mengeluarkan laptop tua dari dalam lemari pakaian. Dia juga mengambil sebuah pembaca kartu memori kecil. Kita harus segera membuka ini. Kita harus tahu apa isinya. Dia memasukkan kartu memori mikro milik Binta ke laptop. Laptop menyala, layarnya yang kusam menampilkan sebuah ikon brankas digital. Pak Burhan mengkliknya. Sebuah kotak kata sandi muncul. Kakek bilang kata sandinya, ujar Binta tiba-tiba. Kata sandinya adalah nama orang yang paling kakek percaya. Pak Burhan dan Tania saling berpandangan. Fahri? Kuncoro? Binta melangkah maju dan mengetik 5 huruf di papan ketik, BINTA. Brankas digital itu terbuka. Puluhan folder muncul di layar. Bagus, kata Pak Burhan, wajahnya serius. Dia membuka sebuah folder bertanda, bukti Kuncoro. Kita harus cepat. Tuan Kakek menitipkan pesan terakhir pada saya. Semua bukti ini harus diserahkan kepada pengacara beliau, Tuan Sasmita, sebelum lusa. Lusa adalah jadwal pembacaan wasiat palsu yang sudah disiapkan Paman Kuncoro. Wajah Pak Burhan menatap Tania dan Binta dengan tegang. Kita hanya punya waktu kurang dari 48 jam. Jika kita gagal menyerahkan bukti ini tepat waktu, Paman Kuncoro akan secara sah mengambil alih hak asuh Tuan Muda dan Nona Kirana, dan seluruh aset keluarga akan jatuh ke tangannya. Ruangan apak di atas ruko tua itu terasa menyesakan. Satu-satunya sumber cahaya kini adalah layar laptop tua yang menyala, menyoroti 3 wajah tegang. Tania duduk di kursi kayu yang keras, rasa nyeri di perutnya berdenyut-denyut seirama dengan detak jantungnya yang menggila. Jilbabnya sedikit miring, tapi ia tak peduli. Matanya terpaku pada deretan folder digital yang baru saja dibuka Binta. Di pangkuannya, Kirana tertidur lelap, tidak menyadari bahwa takdirnya sedang dipertaruhkan.
Binta berdiri di samping Pak Burhan, wajah kecilnya serius melampaui usianya. Dia mengerti bahwa robot mainan yang ia simpan kini menjadi kunci keselamatan mereka. Pak Burhan, dengan tangan mantap, mengarahkan kursor. Tuan kakek Haris orang yang sangat teliti, katanya, suaranya pelan namun jelas. Beliau tahu Paman Kuncoro licik. Beliau pasti sudah mengumpulkan bukti selama bertahun-tahun. Dia mengklik folder pertama, laporan keuangan, Haris Group. Di dalamnya, puluhan berkas spreadsheet terbuka. Bagi Tania, itu hanya deretan angka yang memusingkan. Tapi Pak Burhan, yang sudah mengabdi puluhan tahun, langsung melihat kejanggalannya. Lihat ini, Nyonya, tunjuknya pada beberapa baris yang ditandai merah. Ini adalah transfer dalam jumlah besar ke perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri. Perusahaan, Mitra Sejati, Karya Emas, ini semua perusahaan fiktif. Dan lihat siapa yang menandatangani persetujuan transfer ini. Mata Tania menyipit. Tanda tangan itu. Dia mengenalnya. Ini tanda tangan Fahri. Benar, kata Pak Burhan getir. Tapi Tuan Fahri tidak mungkin melakukannya tanpa persetujuan dari Direktur Keuangan, yaitu Paman Kuncoro. Paman Kuncoro yang membuat skemanya, Tuan Fahri yang dipaksa menandatangani. Ini penggelapan uang perusahaan dalam skala masif. Miliaran rupiah setiap bulan. Tania merasa mual. Jadi ini, utang judi Fahri dibayar dengan cara mengkhianati perusahaan ayahnya sendiri. Dia menelan ludah, rasa pahit pengkhianatan itu memenuhi kerongkongannya. Lanjutkan, Pak. Apa lagi? Pak Burhan membuka folder berikutnya, rekaman. Isinya lebih mengerikan. Ada puluhan file audio. Dia mengklik salah satunya, berlabel, Fahri, Ancaman 1. Suara Paman Kuncoro terdengar, berat dan penuh ancaman. Kamu pikir aku tidak tahu kekalahanmu di kasino Singapura minggu lalu? 5 miliar, Fahri. 5 miliar. Kamu mau istrimu yang cantik itu tahu kalau suaminya seorang penjudi miskin? Lalu suara Fahri, terdengar putus asa dan memelas. Paman, beri aku waktu. Aku akan cari jalan. Tidak ada waktu, bentak Kuncoro. Aku sudah punya jalannya. Kamu hanya perlu menurut. Bantu aku, meyakinkan ayahmu untuk mengubah wasiatnya. Setelah dia tiada, utangmu lunas. Lawan aku, dan Tania akan menerima foto-foto mesramu dengan wanita di Makau itu. Pilih jalanmu, keponakanku. Tania memejamkan mata. Jadi bukan hanya judi. Ada wanita lain. Pengkhianatan itu berlapis-lapis. Setiap lapisan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Dia menggigit bibirnya, menahan isak tangis yang mendesak keluar. Tidak. Dia tidak boleh menangis sekarang. Tidak di depan Binta. Dia membuka matanya, dan yang tersisa di sana hanyalah kemarahan dingin. Binta menatap ibunya dengan khawatir. Ibu enggak apa-apa. Tania mengelus kepala putranya. Ibu tidak apa-apa, sayang. Ibu hanya marah. Ayo kita lihat sisanya. Kita harus tahu semua kebusukan mereka. Pak Burhan mengangguk, wajahnya muram. Dia membuka folder lain, obat herbal, bukti. Hanya ada satu file video di dalamnya. Tanggalnya terekam, 1 minggu sebelum kakek Haris meninggal. Video itu sepertinya diambil dari kamera tersembunyi, mungkin di jam dinding atau bingkai foto di ruang kerja kakek Haris. Kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi cukup jelas. Video itu menunjukkan kakek Haris duduk di kursi kerjanya, tampak sangat lemah dan pucat. Pintu terbuka, dan Paman Kuncoro masuk sambil tersenyum lebar, membawa botol keramik kecil berwarna gelap. Ini obat herbal yang aku janjikan, Kakang, kata Kuncoro dalam video itu, suaranya terdengar ramah dibuat-buat. Ramuan spesial dari tabib di pedalaman. Dijamin bisa memulihkan tenaga Kakang. Kakek Haris mengangguk lemah. Terima kasih, Kuncoro. Taruh saja di meja. Paman Kuncoro menuangkan cairan kental gelap dari botol itu ke dalam cangkir teh kakek Haris, mengaduknya, lalu meletakkannya di depan kakek. Diminum selagi hangat, Kakang. Dia menepuk bahu kakek Haris, lalu pergi. Setelah Kuncoro keluar, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Kakek Haris, yang tadinya terlihat sekarat, tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Matanya yang tadi sayu kini menatap tajam ke arah pintu. Dia tidak meminum teh itu. Sebaliknya, dia mengambil pipet dari laci mejanya, menyedot sedikit cairan dari cangkir itu, dan memindahkannya ke dalam botol sampel kecil yang ia keluarkan dari balik buku. Dia lalu menyegel botol sampel itu, menempelkan label bertanggal hari itu,
dan menyembunyikannya di dalam kompartemen rahasia di bawah laci mejanya. Dia kemudian batuk keras, terlihat sangat kesakitan, sebelum kembali bersandar lemah di kursinya. Tania ternganga. Jadi kakek tahu, dia tahu dirinya diracun. Beliau pura-pura lemah, bisik Pak Burhan, matanya berkaca-kaca penuh kekaguman. Beliau sengaja membiarkan Paman Kunchoro merasa menang, agar bisa mengumpulkan bukti terakhir ini. Botol sampel itu pasti masih ada di ruang kerja beliau. Itu bukti fisik yang tak terbantahkan. Pak Burhan menutup file video itu. Tangannya sedikit gemetar. Sekarang, yang paling penting. Dia mengklik file terakhir di folder utama. Sebuah file video berukuran besar dengan nama, wasiat asli, untuk Tania dan Binta. Pak Burhan menekan tombol putar. Layar laptop kini dipenuhi wajah kakek Haris. Dia tampak lebih kurus dari di video sebelumnya. Jelas direkam beberapa hari setelahnya, mungkin hanya beberapa hari sebelum meninggal. Dia tidak lagi di ruang kerja, tapi di tempat tidur. Dia menatap lurus ke kamera, seolah-olah dia bisa melihat mereka bertiga di ruangan sempit itu. Tania, Binta, anak-anakku, suara kakek terdengar lemah, tapi penuh tekad. Jika kalian menonton ini, artinya aku sudah tiada. Dan artinya, Burhan telah berhasil membawa kalian ke tempat aman. Syukurlah. Kakek terbatuk pelan, lalu melanjutkan. Waktu kakek tidak banyak. Kalian harus mendengarkan baik-baik. Adikku, Kunchoro, telah meracuniku perlahan-lahan. Dia serakah. Dia ingin menguasai semua yang telah aku bangun. Dan Fahri putraku, kakek memejamkan mata sejenak, terlihat sangat sedih. Kakek menyayanginya, tapi dia lemah. Dia terjebak dalam lingkaran utang dan kebohongan yang dibuat Kunchoro. Kunchoro memanfaatkannya, menjadikannya boneka. Jangan salahkan dia sepenuhnya, Tania. Tapi jangan juga memaafkannya dengan mudah. Dia harus belajar bertanggung jawab atas pilihannya. Mata kakek kembali menatap tajam. Kunchoro pasti sudah menyiapkan wasiat palsu. Wasiat yang akan dia bacakan di depan notaris, yang menyatakan dialah wali dari Binta dan Kirana, dan dialah pengelola seluruh aset Haris Group. Itu semua bohong. Ini, kakek menepuk dadanya, adalah wasiatku yang sebenarnya. 1. Seluruh aset dan kekayaanku dibekukan saat ini juga. 2. Paman Kunchoro tidak mendapat sepeser pun. Namanya kucoret dari daftar ahli waris karena kejahatannya. 3. Kakek menarik napas. Fahri, putraku, juga kucoret sementara dari warisan. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa, sampai dia bisa membuktikan dirinya bersih dari judi, dan mau bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwajib untuk menjebloskan Kunchoro ke penjara. Jika dia bertaubat, dia boleh bekerja kembali di perusahaan, tapi dari level terendah. Dia harus membuktikan nilainya. 4. Dan ini yang terpenting. Mata kakek melembut saat menatap kamera. Seluruh warisanku, tanpa terkecuali, akan jatuh ke dalam sebuah dana perwalian. Dan penerima manfaat satu-satunya dari dana perwalian itu adalah kedua cucuku, Binta dan Kirana. Tania, kakek menatap lurus, aku menunjukmu sebagai wali sah mereka. Kamu akan mengelola dana tunjangan bulanan yang besar untuk membesarkan mereka. Aku percaya padamu. Kamu kuat, kamu jujur. Jaga cucu-cucuku. Air mata Tania tumpah. Kepercayaan yang diberikan kakek Haris terasa menghangatkan hatinya yang hancur. Tapi ada syaratnya, kata kakek, nadanya kembali serius. Wasiat palsu Kunchoro akan dibacakan besok siang, pukul 12. Kamu harus membawa semua bukti ini, video ini, rekaman keuangan, rekaman suara, kepada pengacaraku yang paling kupercaya. Namanya Pak Rahmat Ibrahim. Kantornya ada di Menara Adijaya. Kamu harus menemuinya sebelum jam 12 besok. Jika kamu gagal, jika kamu tidak muncul, maka wasiat palsu Kunchoro akan sah secara hukum. Dia akan mendapatkan hak asuh Binta dan Kirana. Dia akan menang. Video berakhir. Ruangan kembali sunyi. Pak Burhan melihat jam tangannya. Sekarang jam 8 malam. Besok jam 12 siang. Kita punya waktu kurang dari 16 jam. Kantor Pak Rahmat ada di pusat kota. Kita harus bertahan malam ini dan bergerak besok pagi-pagi sekali. Tania mengangguk, menyeka air matanya. Dia merasa lelah luar biasa, tapi juga penuh harapan. Ada jalan keluar. Kakek Haris telah memberikannya. Kita bisa, Pak. Demi anak-anak. Tepat saat Tania mengucapkan kata-kata itu, lampu neon di langit-langit ruangan berkedip-kedip liar. Sekali, 2 kali, lalu padam total. Ruangan menjadi gelap gulita,
hanya diterangi cahaya redup dari layar laptop. Kirana, yang terkejut oleh perubahan cahaya mendadak, mulai merengek pelan. Jantung Tania serasa melompat ke tenggorokan. Binta, yang sejak tadi diam, berlari ke jendela. Dia mengintip dari celah tirai yang usang. Matanya membelalak. "Ibu, Pak Burhan," bisik Binta, suaranya gemetar. Ada mobil hitam di ujung gang. Mobil yang sama dengan yang di rumah sakit. Kegelapan total menyergap mereka. Satu-satunya suara adalah rengekan pelan Kirana dan deru samar lalu lintas dari jalan besar yang jauh. Pak Burhan bereaksi cepat. Dia segera menutup layar laptop, mematikan satu-satunya sumber cahaya mereka. "Jangan bersuara," desisnya. Ruangan kini begitu pekat oleh kegelapan. Tania bahkan tidak bisa melihat Binta yang berdiri hanya beberapa meter darinya. Dia hanya bisa mendengar napas anaknya yang tertahan. Jantungnya berdebar kencang. Mereka ditemukan. Bagaimana bisa? Tempat ini seharusnya rahasia. "Pasti pelacak," kata Pak Burhan, menjawab pertanyaan yang tak terucapkan. Suaranya tegang. "Paman Kuncoro pasti menaruh pelacak di suatu tempat. Di mobil saya? Atau di barang bawaan nyonya dari rumah sakit?" Tania mencoba mengingat-ingat. Tas perlengkapan bayinya, tas itu sempat ditinggal di kamar saat mereka bersembunyi. Fahri ada di sana. Fahri pasti yang menaruhnya. Pikiran itu menambah satu lagi lapisan kebenciannya pada suaminya. Di luar, di gang sempit di bawah, terdengar suara pintu mobil dibanting. Bukan satu, tapi dua. Lalu langkah-langkah kaki yang berat di jalanan berbatu. "Mereka tahu kita di lantai atas," bisik Binta dari jendela. "Mereka melihat ke arah jendela kita." Menjauh dari jendela, "Tuan muda," perintah Pak Burhan. Dia meraba-raba dalam gelap, meraih gagang pintu besi apartemen itu dan memeriksa kuncinya. Sebuah slot kunci besar dan 2 gerendel baja. Pintu ini kuat. Tapi mungkin tidak cukup kuat untuk menahan mereka lama. Terdengar langkah kaki di tangga ruko di bawah. Pelan, namun mantap. Mendekat. Kirana mulai menangis lebih keras. Dia mungkin lapar, atau mungkin merasakan ketakutan ibunya. "SSST, sayang, SSST." Tania mencoba menenangkan, mengayun-ayun bayinya dalam gelap, hatinya hancur. Tangisan bayinya adalah suar yang memberitahu musuh di mana tepatnya mereka berada. Langkah-langkah itu berhenti di depan pintu besi mereka. Hening. Selama beberapa detik, tidak ada suara apa-apa selain tangisan Kirana. Lalu, gedoran keras memekakan telinga mengguncang pintu. "Tania, aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya." Itu suara Paman Kuncoro. Penuh kemenangan dan kemarahan. "Jangan harap kami buka, manusia jahat," teriak Binta, keberaniannya muncul karena amarah. "Binta, diam," desis Tania, menarik putranya mendekat padanya. Terdengar tawa serak Kuncoro dari balik pintu. "Anak yang pemberani. Sayang sekali umurnya tidak akan panjang. Fahri, bicara pada istrimu." Hening sejenak. Lalu suara Fahri. Terdengar ragu dan putus asa. "Tania, tolong, buka pintunya. Jangan bikin Paman Kuncoro makin marah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." "Bicara baik-baik," teriak Tania, kemarahannya meledak. "Setelah kamu menjebak kami di rumah sakit? Setelah kamu menaruh pelacak di tas kami? Kamu pikir aku bodoh, Fahri?" Tania meraba-raba saku gaunnya. Ponselnya masih ada di sana. Baterainya tinggal sedikit, tapi cukup. Dia harus membeli waktu. Dia harus mencoba jalan terakhir. Dia menyalakan layar ponsel, cahayanya terasa membutakan. Dia mencari nomor Fahri dan menekan tombol panggil. Di luar pintu, terdengar nada dering ponsel Fahri, lalu hening. Dia mengangkatnya. "Tania?" "Aku tahu segalanya, Fahri," kata Tania, suaranya kini dingin dan terkendali. Dia menjauh sedikit dari pintu agar Kuncoro tidak mendengar. "Aku tahu soal utang judimu di Singapura dan Makau. Aku tahu soal wanita lain. Aku tahu Paman Kuncoro memerasmu." Di seberang telepon, hanya terdengar napas Fahri yang berat. "Dan aku sudah melihatnya, Fahri," lanjut Tania. "Aku sudah melihat video kakek. Wasiat aslinya. Dan aku sudah melihat video Paman Kuncoro meracuni ayahmu sendiri. Aku punya semuanya di sini." Keheningan total. Lalu terdengar suara isak tangis yang tertahan. Suara seorang pria yang hancur. "Tania, aku tidak bermaksud. Aku dijebak. Sumpah. Aku tidak tahu dia akan sejauh itu. Utangku, dia bilang akan melunasinya jika aku mau menurut. Dia bilang dia hanya ingin mengamankan
kalian di tempat lain sampai pembacaan wasiat selesai. Dia bilang itu demi kebaikan kalian. Kebaikan kami, desis Tania. Dengan membiarkan pembunuh ayahmu mengambil alih warisan anak-anakmu. Aku tidak tahu dia pembunuhnya, teriak Fahri, kini histeris. Aku baru sadar dia berniat jahat saat di basement rumah sakit. Aku sengaja membiarkan kalian lari di kamar tadi. Aku sengaja membiarkan Binta melempar teko itu. Aku pikir kalian bisa kabur. Aku tidak menaruh pelacak. Pasti Paman Kuncoro yang menyuruh anak buahnya menyelinap saat aku bicara pada kalian. Tania, kamu harus percaya padaku. Tania terdiam. Apakah dia berbohong lagi? Suaranya terdengar begitu hancur, begitu putus asa. Mungkinkah dia benar-benar hanya boneka yang terlalu lemah untuk melawan? Jika kamu benar-benar ingin menolong kami, Fahri, kata Tania, suaranya melembut sedikit, mengujinya. Buktikan. Hentikan Paman Kuncoro sekarang. Bawa dia pergi dari depan pintu ini. Aku tidak bisa. Rintih Fahri. Dia membawa anak buahnya. Mereka bersenjata, Tania. Aku. Tiba-tiba terdengar suara benturan. Ponselnya. Suara Paman Kuncoro terdengar marah. Berikan ponselnya padaku, anak bodoh. Ada suara rebutan singkat, lalu suara Kuncoro yang dingin dan tenang terdengar di telepon. Halo, Tania. Istrimu pintar sekali, Fahri, tapi tidak cukup pintar. Kamu pikir aku tidak tahu kamu meneleponnya? Napas Tania tercekat. Permainanmu selesai, Tania, kata Kuncoro. Terima kasih sudah mengkonfirmasi bahwa kamu memiliki buktinya. Itu sangat membantu. Sekarang, serahkan kartu memorinya baik-baik. Geser saja di bawah pintu. Tidak akan pernah, kata Tania. Pilihan yang buruk, kata Kuncoro. Aku akan berikan tawaran terakhir. Serahkan kartunya, dan aku akan biarkan kamu dan bayi itu pergi. Kamu bisa memulai hidup baru yang tenang. Tapi Binta? Kuncoro tertawa pelan. Dia sudah melihat terlalu banyak. Dia mirip sekali dengan kakeknya. Terlalu pintar untuk dibiarkan hidup. Dia harus ikut denganku. Aku tidak akan menyerahkan apapun, teriak Tania, memeluk Binta erat-erat. Dan kamu tidak akan pernah menyentuh anak-anakku. Baiklah. Aku sudah mencoba bersikap baik. Telepon ditutup. Hening sejenak. Lalu, boom. Pintu besi itu bergetar hebat. Bukan gedoran tangan. Sesuatu yang sangat berat menghantamnya. Boom. Lagi. Lebih keras. Debu berjatuhan dari langit-langit. Mereka pakai palu godam, teriak Pak Burhan. Dia dan Binta berusaha mendorong lemari pakaian tua untuk mengganjal pintu, tapi itu sia-sia. Boom. Engsel pintu mulai melengkung. Fahri. Suara Paman Kuncoro terdengar dari luar, samar-samar di antara suara hantaman. Sudah waktunya kamu membuktikan kesetiaanmu. Bantu mereka dobrak pintunya. Atau utangmu akan kubiarkan dilunasi oleh nyawa istri dan anak-anakmu malam ini juga. Terdengar suara tangisan Fahri yang putus asa. Tidak, jangan. Tania. Boom. Boom. Suara hantaman kini terdengar ganda, lebih cepat dan lebih kuat. Engsel atas pintu jebol. Pintu miring sedikit ke dalam. Tania membelalak ngeri. Fahri. Suaminya ada di luar sana. Dan dia baru saja bergabung dengan Paman Kuncoro, mendobrak pintu untuk membunuh keluarganya sendiri. Boom. Pintu besi itu bergetar hebat, seolah ditabrak truk. Debu berjatuhan dari langit-langit yang retak. Kirana menjerit keras. Tangisnya yang melengking kini bercampur dengan suara hantaman palu godam yang memekakan telinga. Tania memeluk Binta dan bayinya, tubuhnya gemetar hebat. Keputusasaan dingin mulai merayapinya. Di luar sana, suaminya, ayah dari anak-anak yang sedang ia dekap, ikut menghancurkan pelindung terakhir mereka. Pengkhianatan itu begitu mutlak, begitu gelap, hingga rasanya lebih sakit daripada luka operasinya. Boom, boom. Hantaman kini bertubi-tubi, lebih cepat dan lebih kuat. Engsel atas pintu menjerit, logamnya melengkung ke dalam. Pintu itu miring, menciptakan celah beberapa sentimeter di bagian atas. Udara malam yang dingin berdesir masuk. Mereka hampir masuk, teriak Pak Burhan. Dia berusaha mendorong lemari arsip tua untuk mengganjal pintu, tapi perabotan rapuh itu tidak ada artinya melawan baja dan kebencian di baliknya. Nyonya, kita harus cari jalan lain. Tidak ada jalan lain, isak Tania, matanya menatap ngeri pada pintu yang hancur. Kita terkurung. Ada. Suara Binta terdengar mengejutkan, keras dan penuh tekad di tengah kekacauan.
Dia melepaskan diri dari pelukan ibunya. Ada jalan, Bu? Ikut Binta. Tania menatap putranya dalam kegelapan yang hanya diterangi cahaya remang-remang dari celah pintu. Apa maksudmu, Nak? Permainan kakek. Kakek bilang, setiap ruko tua punya jalan tikus. Ayo. Binta tidak menunggu jawaban. Dia berlari melintasi ruangan, bukan ke jendela, tapi ke arah dapur kecil yang ada di sudut. Boom! Kraaang. Dengan satu hantaman terakhir yang dahsyat, engsel atas putus sepenuhnya. Pintu besi itu ambruk ke dalam, terbanting ke lantai dengan suara memekakan. 3 sosok besar menerobos masuk. Paman Kuncoro di tengah, diapit 2 pengawalnya. Di belakang mereka, sosok keempat yang lebih ramping berdiri ragu di ambang pintu. Fahri. Cahaya senter yang kuat menyapu ruangan, membutakan mata Tania sejenak. Jangan bergerak, bentak Paman Kuncoro. Wajahnya terlihat bengis di bawah cahaya senter. Permainannya selesai, Tania. Tapi Binta sudah bertindak. Dia sampai di dapur, berjongkok di depan lemari kayu lapuk di bawah bak cuci piring. Pak Burhan, tolong. Pak Burhan, tanpa ragu, segera bergerak. Dia menyerahkan Kirana yang masih menangis kencang ke pelukan Tania. Ambil bayinya, Nyonya. Lalu dia berlari ke arah Binta. Apa yang mereka lakukan? Geram Kuncoro. Dia mengarahkan senternya ke dapur. Tangkap mereka. Fahri, maju, bodoh. Tunjukkan gunamu. Fahri terhuyung masuk. Wajahnya pucat pasi dan basah oleh air mata. Dia tidak membawa palu. Dia hanya berdiri gemetar, tangannya kosong. Dia terlihat sama terkejutnya dengan Tania. Tarik ini, Pak, perintah Binta. Dia dan Pak Burhan menarik lemari kabinet lapuk itu dari dinding. Lemari itu ternyata tidak permanen. Di baliknya, dinding triplek yang kotor itu terlihat longgar. Binta mendorongnya dengan tangan kecilnya. Triplek itu berderit dan terbuka, menampakkan lubang persegi yang gelap dan sempit. Jalan rahasia kakek, seru Binta. Ini tembus ke gudang bawah. Kejar mereka, raung Paman Kuncoro. Salah satu pengawalnya berlari maju. Masuk, Bu, cepat, teriak Binta. Tania tidak berpikir. Didorong oleh adrenalin murni, dia memeluk Kirana erat-erat, menahan rasa sakit yang merobek perutnya, dan melompat masuk ke dalam lubang gelap itu. Di dalamnya bukan lantai, tapi tangga kayu yang curam dan berdebu. Dia hampir terpeleset. Pak Burhan, duluan. Binta mendorong Pak Burhan masuk. Pria tua itu melompat gesit, mendarat di tangga di bawah Tania. Saya jaga di belakang, Tuan Muda. Binta, cepat, jerit Tania dari kegelapan di bawah. Binta baru saja akan melompat masuk ketika pengawal Paman Kuncoro sampai di dapur. Tangan besar berotot itu terulur, menjambak bagian belakang kaos Binta. Dapat kau, anak kecil. Jantung Tania serasa berhenti berdetak. Binta. Tangan besar itu menarik Binta mundur. Tapi Pak Burhan, dari bawah, mengulurkan tangannya ke atas, meraih kaki Binta, dan menariknya ke bawah dengan sekuat tenaga. Tarikan itu begitu kuat hingga jahitan kaos Binta robek. Anak itu terlepas, jatuh terguling ke pelukan Pak Burhan di tangga yang gelap. Sialan, teriak si pengawal. Dia mencoba masuk ke lubang, tapi bahunya yang lebar tersangkut. Tutup jalannya, perintah Pak Burhan. Dia melihat ada palang kayu di sisi dalam lubang. Dia dan Binta mendorongnya sekuat tenaga. Palang itu menggeser, menutup lubang dari dalam, tepat saat si pengawal mencoba menerobos. Terdengar suara umpatan kasar dari sisi lain. Mereka tidak akan bisa menahan kita lama. Lari, kata Pak Burhan. Mereka kini berada dalam terowongan sempit. Miring ke bawah. Gelap total. Bau jamur dan tanah lembab memenuhi udara. Tania menyalakan senter di ponselnya. Cahayanya yang lemah menyorot tangga kayu reot yang tak berujung. Kirana masih menangis, suaranya menggema di ruang sempit itu. Ini jalan rahasia yang kakek buat. Binta menjelaskan sambil terengah-engah, mereka menuruni tangga dengan cepat. Kakek dulu sering main peta umpet sama Binta di ruko-ruko tua kakek. Kakek bilang, seorang pebisnis harus selalu punya jalan keluar darurat. Ini salah satunya. Mereka terus menuruni tangga. Rasanya seperti masuk ke perut bumi. Di atas mereka, terdengar suara gedoran keras. Papan kayu itu tidak akan bertahan lama. Lebih cepat, Nyonya, desak Pak Burhan. Tania mengertakkan gigi, menahan sakit. Setiap langkah adalah penderitaan. Keringat dingin membasahi jilbabnya. Dia hanya fokus pada satu hal, kaki Binta yang lincah di depannya.
Akhirnya, tangga kayu itu berakhir. Mereka mendarat di lantai beton yang dingin dan basah. Mereka berada di sebuah terowongan yang lebih lebar, mungkin saluran pembuangan tua atau terowongan layanan antar ruko. Gelap dan pengap. Kemana sekarang? Tanya Tania, napasnya memburu. Ikut Binta. Binta hafal. Binta berlari menyusuri lorong gelap itu. Tania dan Pak Burhan kini menggendong Kirana agar Tania bisa bergerak lebih bebas, berlari di belakangnya. Suara tangisan Kirana menjadi penanda bagi para pengejar. Di sana, aku dengar suara bayi. Terdengar teriakan dari belakang. Suara Paman Kuncoro. Cahaya senter mereka yang kuat menyorot dari ujung terowongan di belakang mereka. Mereka sudah berhasil mendobrak papan itu. Lari. Jangan berhenti, raung Pak Burhan. Mereka berlari sekuat tenaga. Terowongan itu berkelok-kelok. Tania beberapa kali tergelincir di lantai yang licin. Rasa sakit di perutnya sudah tak tertahankan. Dia merasa jahitannya akan robek. Bu, ibu kuat. Sedikit lagi. Binta berteriak, menyemangati. Mereka bisa mendengar langkah kaki berat para pengejar semakin dekat. Mereka lebih cepat. Mereka tidak terluka. Ini adalah perlombaan yang tidak adil. Di depan cahaya, seru Tania. Benar. Di ujung terowongan, ada seberkas cahaya remang-remang. Jalan keluar? Itu area parkir bawah tanah di blok sebelah, kata Pak Burhan. Ayo. Dengan sisa tenaga terakhir, mereka berlari menuju cahaya itu. Harapan membuncah di dada Tania. Mereka akan selamat. Mereka akan berhasil. Mereka menerobos keluar dari lubang terowongan, terengah-engah, dan berhenti di area parkir yang temaram dan kosong. Mereka bebas. Tapi kegembiraan itu hanya berlangsung sedetik. Sesosok bayangan berdiri diam di antara pilar-pilar beton, menghalangi jalan mereka satu-satunya menuju tanjakan keluar. Bayangan itu melangkah maju ke dalam cahaya lampu neon yang berkedip. Napas Tania tercekat. Hatinya hancur berkeping-keping. Itu Fahri. Dia tidak ikut mengejar di terowongan. Dia pasti tahu jalan pintas dan memotong jalan mereka. Dia berdiri di sana sendirian, wajahnya basah oleh air mata, tapi tatapannya penuh keputusan yang menyakitkan. Cukup, Tania, katanya pelan, suaranya serak. Berhenti lari. Berikan kartu memorinya padaku. Waktu seakan berhenti di parkiran bawah tanah yang lembab itu. Suara tetesan air dari pipa di langit-langit menggema, bercampur dengan napas Tania yang tersengal. Di depannya berdiri Fahri, suaminya, penghalang terakhir antara dirinya dan kebebasan. Di belakangnya, di mulut terowongan, suara langkah kaki Paman Kuncoro dan para pengawalnya semakin jelas terdengar. Mereka terkepung. Fahri minggir, desis Tania, suaranya bergetar antara kelelahan dan kemarahan. Dia memegangi perutnya yang terasa seperti terbakar. Minggir. Biarkan kami pergi. Aku tidak bisa, Tania, rintih Fahri, air mata mengalir deras di pipinya. Dia melangkah maju, tangannya terulur. Tolong mengerti. Berikan kartunya. Ini satu-satunya cara. Aku bisa negosiasi dengan Paman. Aku janji. Aku akan pastikan dia melepaskan kalian. Dia hanya ingin uangnya. Negosiasi? Teriak Tania, suaranya pecah. Negosiasi dengan orang yang membunuh ayahmu sendiri? Orang yang menyuruhmu, menghilangkan anak-anakmu. Fahri tersentak seolah ditampar. Membunuh, apa maksudmu? Tidak. Paman Kuncoro tidak mungkin. Dia meracuninya, Fahri, jerit Tania. Perlahan-lahan, kami punya buktinya. Video. Kakek tahu. Dia tahu putranya sendiri terlalu lemah untuk melindunginya, jadi dia melindungi kami dari kuburnya. Kata-kata itu menghantam Fahri seperti palu godam. Dia terhuyung mundur, menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Paman tidak sejahat itu. Kamu bohong. Aku tidak bohong. Binta melangkah maju, berdiri di depan ibunya. Wajah kecilnya penuh amarah dan kekecewaan. Ayah pengecut. Kami melihatnya. Ayah lebih memilih uang daripada kami. Ayah lebih memilih pembunuh kakek. Binta, jangan berkata seperti itu. Fahri terisak. Hatinya hancur melihat kebencian di mata putranya. Kalian tidak mengerti. Utangku, dia akan membunuhku. Dia akan membunuh kita semua jika aku tidak menurut. Aku hanya mencoba melindungi kalian dengan caraku. Dengan cara menyerahkan kami? Tanya Tania sinis. Tepat saat itu, 3 sosok muncul dari terowongan. Paman Kuncoro berjalan paling depan, senyum kemenangan tersungging di bibirnya yang tebal.
Dia menepuk-nepuk debu dari jas mahalnya. Dua pengawalnya berdiri di belakangnya, wajah mereka keras dan tanpa emosi. Bagus sekali, Fahri, kata Kuncoro, suaranya menggema di parkiran. Bagus. Drama keluarga yang sangat menyentuh. Kamu akhirnya memilih sisi yang benar. Ayahmu pasti bangga padamu. Fahri menegang. Dia menatap pamannya, lalu menatap Tania. Dia terjebak di tengah. Sekarang, kata Kuncoro, melangkah maju. Dia tidak lagi mempedulikan Fahri. Matanya tertuju pada Tania. Permainannya benar-benar sudah selesai. Serahkan kartu memorinya, Tania. Dan berikan anak laki-laki itu padaku. Tidak akan, kata Tania tegas, meski tubuhnya gemetar. Dia menarik Binta ke belakangnya. Pak Burhan mundur selangkah, memeluk Kirana erat-erat. Paman Kuncoro menghela napas, seolah lelah. Aku sudah bosan dengan ini. Dia memberi isyarat pada salah satu pengawalnya. Ambil anak itu. Si pengawal bergerak cepat. Dia menerjang maju, mengabaikan Pak Burhan, dan langsung menyambar Binta. Tania menjerit. Binta meronta-ronta, tapi cengkeraman pria itu terlalu kuat. Pria itu mengangkat Binta dari tanah. Lepaskan anakku, bajingan, teriak Tania. Dia mencoba memukul pria itu, tapi rasa sakit di perutnya membuatnya ambruk berlutut. Berikan kartunya, kata Kuncoro. Dia mengeluarkan sesuatu dari balik jasnya. Sebuah pistol kecil berwarna hitam dengan peredam suara terpasang di ujungnya. Dia mengarahkan pistol itu, bukan pada Binta, tapi lurus ke dahi Tania yang sedang berlutut kesakitan. Serahkan kartunya, atau ibumu mati lebih dulu, desis Kuncoro pada Binta. Semua terjadi dalam sepersekian detik. Fahri, yang sejak tadi berdiri mematung, melihat pistol itu terarah pada istrinya. Dia melihat Binta yang menangis ketakutan dalam cengkeraman si pengawal. Dia mendengar rengekan Kirana yang ketakutan. Dia melihat wajah pamannya yang dingin dan kejam. Wasiat kakek. Putraku lemah. Suara Binta. Ayah pengecut. Suara Tania. Dia meracuni ayahmu sendiri. Sesuatu dalam diri Fahri akhirnya patah. Ketakutan yang selama ini melumpuhkannya tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang primal. Jangan, teriak Fahri. Sebelum Paman Kuncoro bisa bereaksi, Fahri tidak menyerang pamannya yang bersenjata. Dia menerjang ke samping, menabrakkan seluruh berat badannya ke pengawal yang sedang memegang Binta. Itu bukan serangan yang heroik. Itu adalah terjangan putus asa seorang pria yang hancur. Tabrakan itu membuat si pengawal kehilangan keseimbangan. Cengkeramannya pada Binta terlepas. Lari, Binta. Lari ke ibumu, teriak Fahri. Binta jatuh ke lantai beton, tapi langsung bangkit dan berlari ke pelukan Tania. Paman Kuncoro murka. Rencananya berantakan karena pengkhianatan di detik-detik terakhir. Bod kau, Ona. Dia memutar pistolnya dari Tania, dan tanpa ragu menembakkannya ke arah Fahri. TSSD. Suara tembakan yang teredam itu terdengar pelan, tapi mematikan. Fahri terhuyung. Dia menatap ke bawah. Noda merah gelap dengan cepat menyebar di sisi kiri kemejanya, tepat di atas pinggul. Rasa sakit yang panas membakarnya. Dia tersungkur berlutut, menatap pamannya dengan tidak percaya. Kamu menembakku. Kamu yang memilih takdirmu, keponakan bodoh, geram Kuncoro. Dia berjalan mendekati Fahri, mengabaikan Tania yang menjerit ngeri. Pengawal yang satu lagi kini maju, menghalangi jalan Tania dan Pak Burhan. Kuncoro mengangkat pistolnya lagi, kali ini mengarahkannya dengan tenang ke kepala Fahri yang tertunduk. Kesempatan terakhir. Di mana kartunya? Fahri tertawa. Tawa serak bercampur darah. Kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Kalau begitu, selamat tinggal. Kuncoro menarik pelatuknya. Tepat saat itu, dari tanjakan di atas mereka, terdengar suara sirene yang meraung-raung. Keras dan semakin dekat. Bukan satu, tapi banyak. Cahaya biru dan merah berputar, menyapu dinding-dinding parkiran bawah tanah. Paman Kuncoro membeku. Matanya membelalak kaget. Dia melihat ke tanjakan, lalu ke Fahri. Fahri tersenyum lemah, ponselnya tergeletak di lantai di sebelahnya, layarnya masih menyala. Aku menelepon polisi saat kamu mendobrak pintu, bisiknya. Aku mengirimkan lokasiku. Pengkhianatan Fahri adalah pengkhianatan ganda. Dia telah mengkhianati keluarganya, tapi pada akhirnya, dia mengkhianati penjahat yang sebenarnya. Dasar pengkhianat, raung Kuncoro. Dia panik. Dia menendang Fahri hingga terjatuh, lalu berbalik ke arah Tania.
Cepat, kartunya. Sebelum polisi sampai. Dia mengarahkan pistolnya ke Tania. Tapi sudah terlambat. Beberapa mobil polisi melaju kencang menuruni tanjakan, mengepung mereka. Jatuhkan senjata. Angkat tangan, teriak suara dari pengeras suara. Paman Kuncoro terjebak. Dia menatap pistol di tangannya, lalu ke polisi, lalu ke Tania yang memegang kartu memori itu. Dalam kepanikan, dia membuat pilihan terakhir. Dia tidak akan menyerah. Dia lebih baik mati daripada membiarkan mereka menang. Dia mengarahkan pistolnya ke Binta. Jika aku tidak bisa memilikinya, kalian juga tidak. Tidak, teriak Fahri dari lantai. Sebelum Kuncoro bisa menembak, Pak Burhan, yang sejak tadi diam, bertindak. Dia menyerahkan Kirana ke pelukan Tania, dan dengan kekuatan yang tak terduga dari pria seusianya, dia menerjang Paman Kuncoro. Bukan untuk merebut senjata, tapi untuk mendorong Tania dan anak-anaknya keluar dari garis tembak. Dor, kali ini bunyinya keras, tanpa peredam. Pak Burhan tersentak. Dia menatap dadanya. Lalu dia ambruk ke lantai. Paman Kuncoro berbalik, mencoba lari kembali ke terowongan, tapi polisi sudah mengepungnya. Tania menjerit. Dia berlutut, memeluk kedua anaknya, sementara di sekelilingnya, dua pria yang mencoba melindunginya kini terbaring di lantai beton yang dingin. Satu suaminya. Satu lagi, sopir setia kakeknya. Jeritan Tania menggema di parkiran bawah tanah yang dingin, menyatu dengan raungan sirene yang kini memekakkan telinga. Cahaya biru dan merah berputar liar, mengubah pemandangan mengerikan itu menjadi serangkaian kilatan gambar yang surreal. Di lantai beton yang kotor, dua sosok terbaring. Fahri, suaminya, meringkuk memegangi sisi tubuhnya yang berdarah. Dan Pak Burhan, pria tua yang setia itu, tergeletak telentang, matanya menatap kosong ke langit-langit beton, dada kemeja batiknya basah oleh darah. Paman Kuncoro berdiri membeku di antara kedua korbannya, pistol masih tergenggam di tangannya, wajahnya pucat pasi oleh keterkejutan dan kemarahan. Dia telah kalah. Jatuhkan senjata. Sekarang, tengkurap. Suara dari pengeras suara itu begitu keras, seolah menghantam dinding. Belasan petugas polisi berseragam lengkap, sebagian membawa perisai dan senjata laras panjang, menyerbu menuruni tanjakan. Mereka membentuk formasi setengah lingkaran, mengepung Kuncoro dalam hitungan detik. Sinar laser merah dari senjata mereka menari-nari di dada Kuncoro. Paman Kuncoro gemetar. Dia menatap pistol di tangannya, lalu ke lautan polisi. Dia melirik ke arah Tania, yang masih berlutut di lantai, memeluk erat Binta dan Kirana. Kebencian murni berkilat di matanya. Dia mengangkat pistolnya, tapi bukan untuk menembak. Dia mengarahkannya ke pelipisnya sendiri. Dia tidak akan membiarkan mereka menangkapnya. Jangan bergerak. Tapi sebelum dia sempat menarik pelatuk, seorang petugas meluncurkan taser. Dua kawat kecil melesat dan menancap di dada Kuncoro. Listrik bertegangan tinggi seketika membuat seluruh tubuhnya kejang hebat. Dia menjerit, pistol terlepas dari tangannya, dan dia ambruk ke lantai, gemetar tak terkendali. Polisi segera mengerumuninya, membalikkan badannya, dan memborgol tangannya di belakang punggung dengan kasar. Karma instan itu baru saja dimulai. Tim medis. Cepat. Kita punya dua korban tembak, teriak salah satu petugas. Tania masih membeku. Dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap. Binta menangis sesenggukan di pelukannya, wajahnya terbenam di jilbab ibunya. Kirana, anehnya, berhenti menangis, seolah ikut terkejut oleh drama yang baru saja berakhir. Para medis berlarian masuk, membawa tandu dan tas peralatan. Mereka segera berlutut di samping kedua pria yang tergeletak. Korban pertama, pria, sekitar 30-an, satu luka tembak di abdomen kiri. Nadi cepat tapi lemah. Kehilangan banyak darah, kata seorang paramedis yang memeriksa Fahri. Pasang infus. Siapkan plasma. Korban kedua, pria, 50-an. Luka tembak di dada. Tidak ada denyut nadi. Mulai CPR, teriak paramedis lainnya. Mendengar itu, sesuatu dalam diri Tania pecah. Pak Burhan. Lirihnya. Tidak. Dia tidak boleh mati. Pria baik itu tidak boleh mati. Seorang wanita berseragam polisi, terlihat senior dan tenang, berjongkok di depan Tania. Nyonya, katanya lembut, namun tegas. Nama saya Inspektur Rika. Anda dan anak-anak Anda aman sekarang. Apa Anda terluka? Tania menggeleng kaku. Rasa sakit di perutnya masih ada, tapi tertutup oleh syok. Saya baru operasi. Tapi saya baik-baik saja. Tapi,
Pak Burhan dan suami saya. Tim medis sedang menangani mereka, kata Inspektur Rika. Nyonya, pria yang tadi menelepon 911. Dia bilang ada bukti. Dia bilang istrinya membawa bukti. Apakah itu Anda? Bukti. Kartu memori. Misi kakek. Kesadaran menghantam Tania. Dia melepaskan pelukannya dari Binta sejenak. Binta, robotnya? Nak, di mana robot kakek? Binta, dengan mata merah dan bengkak, merogoh saku celananya yang kotor. Tangan kecilnya yang gemetar mengeluarkan robot biru kecil itu. Robot yang menjadi kunci segalanya. Ini, kata Tania kepada Inspektur Rika. Tangannya gemetar hebat saat dia mencoba membuka kompartemen rahasia robot itu. Di dalamnya. Inspektur Rika melihat tangan Tania yang tidak stabil. Biar saya bantu, Nyonya. Dengan hati-hati, dia mengambil robot itu, memutarnya sesuai instruksi Tania, dan mengeluarkan kartu memori mikro seukuran kuku. Benda itu terlihat sangat kecil dan tidak berarti di tengah kekacauan darah dan sirene. Ini, kata Tania, suaranya kembali kuat. Di dalamnya ada semuanya. Wasiat asli kakek Haris. Bukti Paman Kuncoro meracuninya. Bukti penggelapan uang perusahaan. Rekaman suara ancaman. Semuanya ada di situ. Jangan sampai hilang. Tolong, jangan sampai benda ini hilang. Inspektur Rika menatap kartu kecil itu, lalu menatap mata Tania yang putus asa namun penuh tekad. Dia mengangguk. Saya mengerti. Dia mengeluarkan kantong barang bukti plastik kecil, memasukkan kartu itu ke dalamnya, dan menyegelnya. Saya pribadi yang akan menjaganya. Anda sudah melakukan hal yang luar biasa, Nyonya. Tania. Suara lemah itu memanggilnya. Tania menoleh. Para medis sedang bersiap mengangkat tandu Fahri. Wajah Fahri pucat seperti mayat, matanya nyaris tak terbuka. Dia menatap Tania. Tania ragu. Tapi dia harus tahu. Dia bangkit perlahan, mengabaikan rasa sakitnya, dan berjalan terhuyung ke sisi Fahri. Fahri. Dia, Paman Kuncoro. Fahri terbatuk, darah menyembul di sudut bibirnya. Dia dalangnya dari awal. Dia yang racuni ayah. Dia yang paksa aku. Utang wanita, dia punya semuanya. Bapak, tolong jangan bicara dulu, kata para medis. Tidak, polisi harus dengar. Fahri mencengkeram lengan Inspektur Rika yang mengikutinya. Kartu itu, semua benar, semua yang di kartu itu, benar. Aku ikut memalsukan tanda tangan penggelapan atas perintahnya. Itu adalah pengakuan. Di depan polisi. Di depan istrinya. Kenapa, Fahri? Bisik Tania. Air matanya akhirnya jatuh. Kenapa kamu setuju? Mata Fahri menatapnya, penuh penyesalan yang tak terhingga. Aku lemah. Aku pengecut. Seperti kata kakek, seperti kata Binta. Tapi aku tidak mau dia menyakiti kalian. Dia menatap Binta yang berdiri di belakang ibunya. Maafkan ayah. Binta. Ayah sayang kalian. Mata Fahri terpejam. Monitor jantung di sampingnya berbunyi nyaring. Kita kehilangan dia. Cepat. Kita harus berangkat sekarang. Para medis mendorong tandu itu, berlari menuju ambulans. Tania hanya bisa menatap. Dia tidak tahu apa yang harus dia rasakan. Benci? Kasihan? Nyonya. Inspektur Rika menyentuh lengannya. Kita juga harus membawa Anda dan anak-anak ke rumah sakit. Anda harus diperiksa. Tania menoleh ke tandu satu lagi. Para medis masih melakukan CPR pada Pak Burhan. Bagaimana dia? Para medis itu menggeleng. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Dia sudah tiada saat kami tiba. Peluru itu mengenai jantungnya. Maafkan kami. Dunia Tania serasa miring. Pak Burhan. Pahlawan setia itu. Dia mengorbankan nyawanya untuk mereka. Untuk Binta. Tidak. Binta yang mendengar itu, berlari dan memeluk kaki Pak Burhan yang tak bergerak. Pak Burhan, bangun. Jangan tinggalin Binta. Bangun. Tangis Binta meledak. Tangisan pilu seorang anak kecil yang telah melihat terlalu banyak kematian. Tania ambruk di samping putranya, memeluknya erat, air matanya mengalir deras. Mereka selamat, tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Di ujung parkiran, Paman Kuncoro, yang kini sudah sadar dari sengatan taser, didorong paksa masuk ke mobil polisi. Dia melihat Tania yang menangis. Dia tidak terlihat menyesal. Dia tertawa. Tawa gila yang menggema di parkiran. Kamu pikir kamu menang, Tania?
Kamu pikir kamu menang? Kamu kehilangan segalanya. Suamimu, pelindungmu. Kamu tidak akan pernah tenang. Aku akan kembali. Teriakannya terputus saat pintu mobil dibanting menutup. Inspektur Rika membantu Tania berdiri. Ayo, Nyonya. Kita pergi dari sini. Bawa anak-anak Anda. Ini semua sudah berakhir. Tania menggendong Kirana, menggandeng Binta yang masih terisak. Dengan langkah kaki yang berat oleh duka, dia berjalan meninggalkan tempat mengerikan itu, diiringi suara sirene ambulans yang membawa suaminya, antara hidup dan mati. Dia telah menyerahkan buktinya. Tapi seperti kata Kuncoro, rasanya dia tidak menang. Dia hanya selamat. 1 bulan kemudian. Langit Jakarta cerah, namun udara di ruang sidang pengadilan negeri terasa berat dan pengap. Ruangan itu penuh sesak oleh wartawan dan anggota masyarakat yang ingin menyaksikan akhir dari kasus yang dijuluki media sebagai warisan berdarah Haris Group. Tania duduk di barisan depan, tegak dalam balutan busana muslim sederhana namun berwibawa. Jilbabnya rapi, wajahnya tenang dan tanpa ekspresi. Di sampingnya duduk Binta, yang hari ini bersikeras ingin ikut. Dia memegang tangan ibunya erat-erat. Di kursi terdakwa, Paman Kuncoro duduk dengan seragam tahanan oranye. Dia terlihat lebih kurus, matanya cekung, tapi tatapan arogannya tidak hilang. Dia menatap Tania dengan kebencian yang tak tersembunyi. Berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, suara hakim ketua menggema, termasuk rekaman video pengakuan almarhum kakek Haris, rekaman audio ancaman terdakwa, laporan forensik digital atas penggelapan dana perusahaan, sampel racun yang ditemukan di ruang kerja korban, dan kesaksian dari para saksi, termasuk Nyonya Tania dan Tuan Fahri. Jantung Tania berdebar pelan saat nama Fahri disebut. Maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa, Kuncoro, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan ganda, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan. Palu diketuk 3 kali, suaranya seperti vonis takdir. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Paman Kuncoro melompat dari kursinya. Tidak adil. Kalian semua dibayar. Tania, kau akan membayar ini. Dia mengamuk, mencoba menerjang Tania, tapi para penjaga dengan sigap menahannya dan menyeretnya keluar dari ruang sidang. Tania memejamkan mata sejenak, menghela napas panjang yang tertahan selama sebulan. Akhirnya, keadilan untuk kakek Haris. Keadilan untuk Pak Burhan. Dia merasakan Binta meremas tangannya. Dia membuka mata dan tersenyum pada putranya. Sudah selesai, sayang. Publik di ruang sidang bertepuk tangan. Karma telah ditegakkan. Akhir yang mereka inginkan, akhir yang memuaskan, telah tiba. Sidang Fahri diadakan seminggu kemudian. Jauh lebih sepi. Fahri, yang selamat setelah operasi darurat yang panjang, hadir dengan kursi roda, wajahnya masih pucat. Dia telah mengakui semua perbuatannya. Dia kooperatif, memberikan semua detail skema penggelapan yang dirancang Kuncoro. Jaksa menuntutnya 8 tahun. Tetapi hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan. Terdakwa adalah korban manipulasi utang, kata hakim. Dan yang terpenting, dialah yang menelepon pihak berwajib. Tindakannya di saat-saat terakhir, yang mengorbankan dirinya sendiri, telah menyelamatkan nyawa para korban. Dia menunjukkan penyesalan yang tulus. Fahri divonis 3 tahun penjara. Hukuman yang adil. Bukan pembebasan, tapi sebuah kesempatan kedua. 1 minggu setelah itu, Tania melangkah masuk ke ruang rapat utama Haris Group. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai pemimpin. Sesuai wasiat asli kakek Haris, yang kini telah disahkan pengadilan, Tania ditunjuk sebagai wali penuh atas Binta dan Kirana, dan menjadi pengelola tunggal seluruh aset warisan sampai anak-anaknya dewasa. Dia mengambil alih kursi pimpinan. Rapat dewan pertama yang ia pimpin adalah untuk mengumumkan pemecatan semua kroni Paman Kuncoro, dan memulai audit forensik total perusahaan. Para direktur tua yang meremehkannya kini menatapnya dengan campuran rasa takut dan hormat. Wanita berhijab yang lembut itu telah berubah menjadi singa betina yang melindungi warisan anak-anaknya. Sore harinya, dia pergi ke tempat terakhir. Penjara. Fahri duduk di seberang, dipisahkan oleh kaca tebal. Dia memakai seragam narapidana biru. Dia terlihat lebih sehat, tapi matanya menyorotkan rasa malu yang dalam. Tania, terima kasih sudah datang, katanya pelan ke interkom. Aku datang bukan untukmu, jawab Tania tenang. Aku datang untuk Binta. Dia bertanya kapan dia bisa bertemu ayahnya. Aku bilang, ayahnya sedang sekolah untuk jadi orang yang lebih baik. Fahri menunduk. Air matanya menetes. Aku minta maaf.
Tania. Untuk segalanya. Untuk utangku. Untuk kebohonganku. Untuk wanita itu. Untuk kelemahanku. Aku tahu, kata Tania. Aku sudah mendengarnya 100 kali di pengadilan. Apa kamu akan memaafkanku? Tanyanya penuh harap. Tania menatapnya lama. Wajah pria yang pernah sangat ia cintai. Memaafkan adalah proses yang panjang. Fahri. Aku belum sampai di sana. Tapi aku sudah tidak membencimu lagi. Dia berdiri. Kamu melakukan hal yang benar pada akhirnya. Kamu menyelamatkan Binta. Kamu memberi kami keadilan untuk kakek. Fokuslah memperbaiki dirimu. Tebus dosamu. Jadilah pria yang kelak bisa dibanggakan Binta, bahkan dari balik tembok ini. Fahri mengangguk, menangis tanpa suara. Aku janji, Tania. Aku akan. Tania berbalik, tidak menoleh lagi. Dia berjalan keluar dari ruang kunjungan yang suram, melintasi koridor panjang, dan keluar melalui gerbang besi yang berat. Di luar, matahari sore bersinar hangat. Binta berlari menyambutnya, memeluk kakinya. Di dalam mobil, Kirana tertidur pulas di kursinya, dijaga oleh seorang pengasuh baru. Tania tersenyum, senyum tulus pertama dalam waktu yang sangat lama. Dia mengulurkan tangannya pada Binta. Ayo pulang, nak. Binta mengambil tangan ibunya. Bersama-sama, mereka berjalan meninggalkan penjara, meninggalkan masa lalu yang kelam. Mereka berjalan menuju mobil mereka, menuju kehidupan baru yang menunggu. Mereka telah kehilangan banyak hal, tapi mereka mendapatkan yang paling berharga. Kebebasan, keadilan, dan satu sama lain.